bergabung dengan Tia Trika Putri di tempat penjualan baju bekas impor Pasar Senen. Tia, sebetulnya apa alasan warga begitu menggemari ini semua? Kalau bicara larangan, sebenarnya larangan bisnis thrifting ini sudah ada sejak 2022 yang mana ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 yang melarang pakaian impor karena dinilai bahwa bisnis pakaian baju bekas impor ini akan mematikan ekonomi domestik atau khususnya UMKM, sehingga hal itulah yang membuat Presiden Jokowi akan menindak pakaian impor atau pakaian baju bekas impor, dan juga pemerintah akan mengambil tindakan untuk pakaian bekas impor. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larang dan sanksi. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Sanksinya, Pak? Mengganggu, sangat mengganggu, sangat mengganggu. Kenapa sih harus dilarang? Sedangkan 80% pakaian didistribusikan oleh Cina kepada Indonesia. Lalu, pemerintah dukung mana? Cina atau masyarakat? Pasar Senen yang terletak di tengah-tengah kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, yang merupakan sebuah pangsa pasar terbesar pakaian bekas impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dengan masuknya barang ilegal ke dalam negeri, pemerintah akhirnya kembali melarang impor pakaian bekas ke dalam negeri. Atau saat ini kalian lebih mengenalnya dengan istilah thrifting. Nama gue saya Sinaga. Gue salah satu pedagang thrifting di Pasar Senen. Alasan gue buat dagang thrifting ini sebenarnya sih karena pertama gue lulus kuliah belum dapat kerja, jadi gue coba buat usaha thrifting. Kebetulan pacar gue mamanya tuh udah usaha thrifting udah lumayan lama. Belakangan ini thrifting kembali ramai karena ternyata pakaian bekas marak sebagai tren fashion di kalangan masyarakat, terutama kaum muda. Dan buat kalian yang belum tahu, pakaian impor bekas ini lebih dikenal sebagai pakaian bulk press, atau berbagai istilah lainnya mungkin berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, gimana sih bulk press ini bisa masuk ke Indonesia? Tahu gue sih thrifting ini kan udah lumayan lama ya, dari gue kecil kayaknya. Terus terutama di Pasar Senen, soal aturannya juga udah diatur sebenarnya di Permendak 40 tahun 2022. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa pakaian bekas ini tetap ada sampai sekarang? Jadi kita nggak tahu lah kalau itu masalahnya gimana. Di Peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru, ditegaskan bahwa pakaian bekas itu dilarang diimpor ke wilayah Indonesia. Dan larangan untuk memperjualbelikan pakaian bekas itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan juga tentang perlindungan konsumen. Anggota kami mencoba menelusuri area Pasar Senen ditemani oleh kepala keamanan setempat. Terpantau masih banyak sekali oknum-oknum pedagang yang masih menimbun pakaian bulk press, sehingga pedagang tersebut dapat dikatakan melanggar aturan pemerintah karena tetap ngeyel untuk berdagang pakaian bekas impor. Karena alasannya sudah jelas, tidak diperbolehkannya kembali pakaian impor diperjualbelikan di Indonesia. Justru itu merupakan hasil dari penyelundupan yang mana upaya pemerintah akan lebih maksimal
apabila didukung oleh masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika ada demand yang tinggi terhadap suatu barang, maka suplainya pun akan terbentuk. Ketika ada permintaan yang tinggi dari masyarakat, dari kalangan muda terhadap pakaian impor bekas ini, tentu saja oknum-oknum akan selalu mengupayakan untuk memenuhi suplai tersebut dengan berbagai macam modus. Entah dengan pemalsuan dokumen ataupun berbagai macam modus lainnya. Untuk itu Bea Cukai senantiasa meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan dan melakukan patroli di wilayah-wilayah yang disinyalir merupakan jalur masuknya dari Balpres ini, dan hasil penindakannya pun akan dimusnahkan. Ada berbagai alasan mengapa pakaian impor bekas ini dilarang. Yang pertama, yang paling signifikan adalah mengenai kesehatan. Ternyata berdasarkan penelitian, di dalam pakaian bekas itu ditemukan koloni bakteri dan jamur yang merupakan penyebab dari munculnya berbagai macam penyakit. Entah itu penyakit kulit, diare, bahkan sampai infeksi saluran kelamin dan beberapa penyakit lainnya. Coba kita bayangkan, kita nggak pernah tahu dari mana asalnya pakaian bekas yang kita pakai, siapa pemakai sebelumnya, dan apakah pemakai sebelumnya pernah terkena penyakit. Jangan sampai kita menggadaikan kesehatan kita hanya untuk sebuah pakaian bekas. Alasan lainnya adalah dari sisi industri dalam negeri. Ternyata keberadaan pakaian impor bekas ilegal ini dapat meruntuhkan industri kecil ke menengah dalam negeri di bidang tekstil, karena dapat merugikan peluang masyarakat yang seharusnya dapat terlibat di dalam bidang tersebut. Apalagi sampai mengancam peluang pesaingnya produk-produk lokal karya anak bangsa di mancanegara. Lalu, bagaimana dengan kesehatan lingkungan? Menurut Noviani Wikiandi, Rosida, dan Titin Herawati yang berpendapat bahwa air limbah industri tekstil merupakan bahan kimia yang berasal dari proses pengkajian, pengelantangan, dan pewarnaan. Limbah berbahaya yang sering digunakan dalam industri tekstil adalah jenis kromium yang merupakan salah satu logam berat. Apabila limbah industri tekstil yang mengandung kromium dibuang langsung ke dalam lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, itu akan menambah jumlah ion logam pada air lingkungan, serta akan menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup biota air dan lingkungannya. Guna mengurangi sampah pakaian bekas, beberapa pakaian thrift disita pemerintah, bahkan dipaksa tutup usahanya. Tentunya ini menimbulkan pertentangan dari para pedagang dan sejumlah tanggapan konsumen langganan mereka. Ya gue sih rada susah aja bang, soalnya kan kalau beli baju baru kan rada mahal, sama beda juga sama yang di thrift yang lain. Kalau thrift kan lebih murah, jadi buat pelajar buat beli baju baru agak susah sih bang. Tanggapan aku kalau dilarangnya kembali, orang-orang bakalan milih produk yang lebih mahal dibanding yang murah, karena thrifting ini tuh murah dan harganya terjangkau, terus kualitasnya juga ada yang bagus ada yang enggak hoki-hokian, karena barangnya lebih bagus, terus import gitu dari luar negeri, barangnya bagus, terus hoki-hokian gitu, ada yang murah ada yang mahal tapi bagus kualitasnya. Setelah apa yang kita lihat tadi, berbagai macam perspektif tentang maraknya impor pakaian bekas memicu polemik bagi pemerintah maupun masyarakat. Di satu sisi, penting untuk menjaga kesehatan rakyat dengan mengendalikan impor pakaian bekas yang mengandung bahan berbahaya. Namun, di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan ekonomi keluarga yang bergantung pada perdagangan pakaian bekas. Larangan pakaian bekas itu, terutama yang kemarin, cukup berdampak tuh ke para pedagang.
dari harga barang naik, terus dengan adanya larangan itu kan banyak yang ngira tuh, konsumen-konsumen ngiranya pasar Senen tuh udah tutup. Jadi mereka mungkin yang tadinya mau datang ke pasar Senen jadi takutnya udah tutup, percuma juga. Terus yang kedua, karena ada larangan itu barangnya langka, harganya juga makin naik. Dengan harga naik kan kita sebagai pedagang juga mikir, harga barang tinggi, kita mau jual berapa, kayak gitu. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi yang adil bagi kedua sisi. Melalui dialog dan konsultasi dengan para ahli, pelaku usaha, dan masyarakat, pemerintah akan berusaha menemukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatur impor pakaian bekas. Jangan sampai soalnya thrifting bagus, murah, terus kualitasnya juga oke banget. Kalau baju baru rada mahal bang, soalnya kalau thrifting harga-harga baju sama yang lainnya rada murah. Terus kalau ya sebagai pelajar kita juga rada kesusahan sama buat beli baju-baju yang baru. Dalam mengambil langkah selanjutnya, pemerintah akan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan yang berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah juga akan fokus pada upaya meningkatkan produksi dan konsumsi pakaian dalam negeri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan industri kreatif kita. Harapannya sih diperjelas ya, dalam artian tuh kalau memang dilarang, ya dilarang, maksudnya tuh dari pengimpornya juga ditindak tegas. Soalnya para pedagang ini menurut saya pribadi nggak akan bertahan kalau pengimpornya tuh udah nggak ada. Barangnya susah aja mereka pada mikir kok gimana kalau pengimpornya nggak ada. Pun kalau misalkan ini dilegalkan, ya dibikinlah aturannya secara jelas, pajaknya secara jelas. Dan kalau misalkan emang nggak boleh, sebelum dilarang tuh disiapkan juga solusi konkretnya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan. Kayak misalkan thrifting ini ditutup, pasti banyak kok tingkat pengangguran bakal naik lah. Jadi itu harus jadi concern pemerintah juga sebelum nutup ini. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, kita dapat mencapai solusi yang memperhatikan kesehatan rakyat sekaligus memberikan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen, kepentingan bangsa, dan komitmen kita sebagai warga negara, kita dapat mencapai tujuan bersama. Marilah kita terus berupaya menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, serta menjaga kelestarian industri dan kesehatan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang bijaksana dan solusi yang inovatif, kita akan menjalani masa depan yang lebih baik dan lebih berdaya untuk Indonesia yang kita cintai.